وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارزقنا علما لا ينسى اللهم اجعل القرآن والسنة حجة لنا لا حجة علينا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل آمين ثم أما بعد jamaah sekalian barakallahu li wa lakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i yang dikasih catatan keterangan oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah. Berkata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa fin nari yusjarun, yakni di dalam neraka orang-orang kafir yusjarun. Yusjarun itu artinya yuqadun. Yuqadun itu artinya dibakar, dinyalakan bahan bakarnya, kemudian mereka dibakar di dalamnya. Seperti perkataan orang Arab, sajarat tanur. Apabila orang Arab mengatakan sajarat tanur, maka artinya idza mala'ahu bil waqut. Apabila bahan bakar kayu, kalau zaman dahulu kan kayu, ya, untuk membakar tanur. Tanur itu artinya wadah, bejana yang dipakai untuk masak air. Itulah tanur. Di bawahnya dinyalakanlah api dari bahan bakar. Kalau zaman dulu itu kayu bakar, kalau zaman sekarang dari gas atau minyak tanah atau yang lainnya. Itulah makna yusjaru. Nah, ini sudah gambaran yang sangat mengerikan dari neraka, api neraka. Qauluhu labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allah 'alaihim wa fil 'adzabihum khalidun. Labi'sa, sungguh sangat buruk, ma, apa-apa yang qaddamat lahum, yang mereka lakukan selama di dunia, yaitu dari dosa-dosa besar, anfusuhum, pada diri mereka, sehingga ansakhitallahu alaihim, sehingga Allah murka kepada mereka. Ya, ini ketika mereka diberi kesempatan umur di dunia, mereka habiskan untuk melakukan dosa-dosa besar, meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Maka ketika mati dan dia belum bertobat, maka dia mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Ansakhitallahu alaihim, Allah marah kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah mengabarkan wa fil 'adzabihum khalidun, maka mereka di dalam azab kekal. Ini orang-orang kafir kekal di neraka selama-lamanya. Fal kuffaru la yamutu, maka orang-orang kafir ketika disiksa di neraka itu mereka tidak mati, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ini mereka tidak mati disiksa di neraka itu, dan mereka tidak hidup dengan enak, dan mereka hidup di neraka dalam keadaan lapar. La yusminu wa la yughni inju'. Mereka yakni zakum itu dan apa yang ada di neraka itu tidak bisa menggemukkan dan tidak bisa menghilangkan lapar. Ya. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda, dan kami giring orang-orang kafir ke neraka dalam keadaan haus. Jadi wirda itu artinya apa?
haus. Jangan dipakai untuk nama anak. Bal hum baquna fi hadzal azab. Bahkan mereka itu kekal dalam siksa itu abadal abad, selama-lamanya. Ojo guyu ya akhi, neraka ya akhi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah yang Maha Tinggi berfirman, la yuqda 'alaihim fayamutu. Mereka tidak diputuskan atas mereka sehingga mereka mati. Yani mereka tidak mati. Dan wala yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Dan mereka tidak diringankan siksa dari mereka. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami balas setiap orang-orang yang banyak melakukan kekafiran. Hum yastarikhuna fiha. Nah ini ya kawan, ini gambaran di dalam neraka itu. Mereka itu teriak-teriak dan menangis, ya, dan mereka sudah kehabisan air mata. Yang keluar apa ya kawan? Darah. Sampai kata Nabi SAW, sekiranya di neraka itu ada perahu atau kapal bisa berlayar karena penuh dengan darah, banjir darah. Maka mereka berdoa, Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Jadi mereka ingin keluar dari api neraka untuk apa? Apakah untuk bangun hotel atau apartemen? La ya akhi, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh, ghair alladzi kunna na'mal, selain dari apa yang dulu pernah kami amalkan di dunia. Apakah permintaan mereka ini diterima oleh Allah? Tidak. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak keluar dari api neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap mereka mau keluar dari api neraka dikembalikan lagi ke neraka. Dalam surat Al-An'am Allah Azza wa Jalla menyatakan, walau tara id wuqifu 'ala an-nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzdzib bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yakhfuna min qablu walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Artinya, sekiranya kau wahai Nabi melihat ketika mereka diberdirikan menghadap neraka, faqalu, maka mereka berkata, ini orang kafir itu berkata ketika menghadap neraka jahanam itu, ya laitana, aduh celaka kami, nuraddu, alangkah baiknya kalau kami dikembalikan lagi ke dunia. Ya laitana nuraddu wa la nukadzdzib bi ayati rabbina, dan kita tidak mendustakan lagi ayat-ayat Rabb kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kita ingin menjadi orang-orang mukminin. Maka Allah jawab, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu, bahkan telah nampak apa yang selama ini mereka sembunyikan, walau ruddu la'adu limanuhu anhum, sekiranya mereka dikembalikan ke dunia mereka akan kembali kafir dan musyrik. Subhanallah, Allah Maha tahu. Jadi sekiranya orang kafir itu dipenuhi keinginan mereka kembali ke dunia, mereka akan kembali kafir dan musyrik. Wa innahum lakadzibun, dan sungguh mereka itu pendusta. Qala, maka Allah jawab dalam surat ini, dalam surat apa ini ya? Sabah atau Fatir, coba dicek ya kawan. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah beri kepada kalian umur yang panjang di dunia, yang dengan itu ma yatadzakkar, dia akan ingat, fi, di dunia, di dalamnya, yakni selama dia punya umur di dunia itu, man tadzakkar, orang-orang yang mau ingat. Berarti di sini ya kawan, Allah Azza wa Jalla memberi kepada manusia kesempatan selama dia masih hidup di dunia, dia diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertobat, untuk beramal, untuk bertauhid sampai akhir hayatnya.
Oleh karena itu kebiasaan para ulama dahulu ya kawan, apabila mereka sudah umur 40, apalagi 50, apalagi 60, maka mereka memiliki amalan yang ditetapkan oleh mereka. Misalnya zikir pagi sore, zikir sebelum tidur, dan zikir ba'da salat. Barang siapa mengamalkan 4 zikir ini, zikir pagi petang, lengkap ya akhi. Kemudian zikir ba'da salat 5 waktu. Kemudian zikir sebelum tidur, kata Imam Nawawi, yuktabu minadz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat. Maka dia dicatat sebagai orang-orang yang berzikir banyak-banyak dari kalangan laki dan perempuan. Tapi mereka tidak memanfaatkan umur yang panjang di dunia, 50, 60, 70. Tak mau mikir, tak mau menggunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Tidak mau menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan Al-Quran dibacakan. Maka mereka mati dalam keadaan kafir. Kemudian dalam ayat ini Allah berfirman, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian Rasul yang memberi peringatan. Jadi nadhir itu siapa? Rasul, Rasulullah, utusan Allah yang memberi peringatan dan yang menyampaikan ayat-ayat. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Bukankah telah datang kepada kalian para rasul yang mereka itu membacakan ayat-ayat Rabb kalian dan memperingatkan tentang hari kiamat? Kalian berjumpa dengan Allah, berdiri menghadap Allah pada hari kiamat? Qalu bala. Maka mereka menjawab apa? Iya bahkan. Tapi sudah tidak berguna lagi penyesalan, karena di alam akhirat itu hanya ada balasan, tidak ada amal, tidak diterima taubat. Fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Maka rasakanlah oleh kalian, wahai orang-orang yang zalim, yang kafir, musyrik, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yakni musyrik. Ya kan, kenapa musyrik itu disebut oleh Allah kezaliman? Inna syirka la zulmun azim. Kenapa ya kan? Arti zalim itu wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, syirik adalah kezaliman karena orang musyrik menempatkan makhluk yang dhaif, yang lemah, al-fakir, yang miskin, ya, apalagi karena itu dia itu mayat, la yantiq, tidak bisa berbicara, wala yaqil, tidak bisa berakal. Orang menciptakan patung disembah, la yaqil, tidak bisa berakal, tidak bisa mikir deh patung-patung itu, tapi disembah, bahkan ditempatkan pada derajat uluhiyah, ketuhanan yang disembah. Ayyud dzulmi ba'da hadza, kedzaliman mana yang lebih besar daripada kesyirikan? Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab ini apa? Ad-Da' wa Dawa, ya, mengatakan wa syirk azlamudz dzulm. Syirik merupakan dosa kedzaliman yang paling zalim. Fama lidz-dhalimina min nasir. Maka tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Kemudian diterangkan di sini oleh Syekh, tafsir ringkas, wala yukhaffafu anhum min azabiha ay fin nar. Yani mereka tidak diringankan siksanya di neraka. Fa innahu la yatawaqqafu bal yazdad. Tidak berhenti, tidak ada sedikit berhenti disiksa, tapi terus bertambah. Siksa neraka, na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar. Fadzuqu, maka rasakanlah oleh kalian, falan nazidakum illa azab. Kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali apa? Siksa. Itulah kondisi di neraka ya.
Qala al-Allamah As-Sa'di, berkata Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa kullu waqtin wa hin yazdad 'adzabuh. Setiap bertambah waktu semakin bertambah meningkat siksa mereka. Wa hadhil ayat asyaddul ayat. Ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat yang paling keras fi syiddati 'adzabi ahli nar, tentang kerasnya siksa penduduk neraka. Qaluhu khala min man syaa Allah minal muwahhidin ikhrajuhu minha. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dari kalangan muwahhidin, orang-orang yang bertauhid tapi dia melakukan dosa-dosa besar selain syirik, maka mereka akan dikeluarkan dari api neraka setelah disiksa. Ai anna alladziina yu'adzabuna fin nar 'ala sinfain. Bahwasanya orang-orang yang disiksa di neraka itu ada dua kelompok. Al-awwal humul kuffar. Yang pertama adalah orang kafir, kekal mereka. Wasinfuz tsani, dan kelompok yang kedua humul muslimun alladzi istahaqqu dukhulan nar. Yaitu mereka orang Islam tapi mereka harus masuk neraka. Kenapa? Bima'asihim, karena dosa-dosa mereka maksiat selain syirik. Ini di bawah syirik. Dan mereka ini dinamakan usatul muwahhidin, orang-orang yang maksiat dari kalangan ahli tauhid. Di sini diambil pelajaran penting ya ikhwan. Apabila seorang sudah dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla nikmat tauhid dan jauh dari syirik, maka absyir, kabar gembira bahwa sekiranya dia masuk neraka maka tidak akan kekal. Nah, sekarang berjuang di dunia ini setelah tauhid agar bebas dari dosa-dosa di bawah syirik. Gimana caranya? Taubat dan nasuha dengan syarat-syaratnya, agar semua dosa-dosa itu dihapus oleh Allah dengan diganti dengan catatan kebaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihan, dan dia beramal saleh, maka mereka inilah orang-orang yang diganti, ulaika yubaddilu Allah, diganti oleh Allah catatan dosanya dengan apa? Hasanat, kebaikan. Ini pahala kebaikan. Itu syaratnya apa? Tobat. Dan tobat itu hanya ada selama hidup di dunia. Apabila orang sudah sakaratul maut, tidak bisa. Karena orang kalau sakaratul maut itu biasanya pingsan dia, nggak sadar. Maka sudah nggak bisa tobat sudah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sungguh Allah masih menerima taubat seorang hamba dari dosa-dosa selama nyawa belum di kerongkongan. Ghargharah, apabila nyawa itu sudah di kerongkongan waktu sakaratul maut, itu terdengar seperti suara orang ngorok. Begitu ya. Ya, saya sering melihat ada orang mau meninggal itu seperti itu. Nah, itu sudah dekat itu, udah lama itu. Ya, dan itu dia pingsan, tidak sadarkan diri sudah. Itulah sakaratul maut. Dan itulah ghargharah yang tidak diterima lagi taubat. Jadi selama masih tahes, sehat ya akhi, iya, maka bertobatlah. Iya, selama dikaruniai kesehatan dan sadar, masih diterima. Makanya orang kalau sekarang ini banyak orang meninggal ya, gara-gara COVID dan yang lainnya, terutama COVID. Apabila dia sesak napas, iya, dan dia masih sadar, hendaklah dia sholat pada waktunya. Jangan tinggalkan sholat.
sholat walaupun susah payah nafasnya, tetap sholat. Kecuali kalau sudah nggak sadar, nah ya sudah. Makanya kadang dia disuntik kalau diberitahu sama dokter mau kau akan tidak disadarkan dengan suntikan. Tidak tahu apa itu namanya, anestesi apa itu, ya. Maka sebelum dia disuntik, banyak tobat dulu, astagfirullah, astagfirullahaladzim, ya. Kemudian kalau belum sholat ya sholat dulu. Kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah dok, suntik, suntik sudah. Sambil selesai itu. Nah setelah itu dia prosesnya itu kira-kira beberapa detik gitu ya, baru hilang, dia nggak sadar. Selama masih sadar, masih bisa bergerak bibirnya, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai hilang sudah ingatan, nggak sadar. Setelah itu kalau mati husnul khatimah. Tapi kalau nggak mati berarti sembuh. Sembuh. Masih ada kesempatan untuk menambah amal saleh. Wa haula yu'adzabuna ala jaraimihim. Mereka ini orang-orang yang ahli tauhid tapi banyak maksiat dan tidak bertobat di dunia. Kemudian dikehendaki oleh Allah disiksa. Mereka itu disiksa karena dosa-dosa mereka, dosa besar mereka. Thumma yakhrujuna minan nar. Kemudian mereka akan keluar dari api neraka. Keluar ya ikhwan. Jama'at, berombongan-rombongan, fi awqatin mutafawitah, pada waktu yang berbeda-beda. Hatta la yabqa fin nar, sehingga tidak tersisa di neraka illa sinful awwal, kecuali kelompok yang pertama yaitu kafir atau kufar. Wahumul kufar, mereka orang-orang kafir. Sudah selamanya mereka. Kama jaa bil hadits sahih al-qudsi, sebagaimana tertera dalam hadis qudsi sahih ya, riwayat Bukhari dalam footnote catatan kaki dan Muslim. Jadi Bukhari Muslim. Allah berfirman, "Akhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbi mithqalu dzarratin min iman." Renungkan dari sini ya. Allah berfirman, keluarkanlah oleh kalian wahai malaikat Zabaniyah minan nar, dari api neraka, man, orang yang qala, berkata la ilaha illallah di dunia, wa fi qalbihi, dan di dalam hatinya mithqal dzarrah min iman, seberat semut keimanan. Darah itu semut, artinya dari keimanan. Ini amalnya sedikit, dosanya banyak selain syirik. Nah ini ya kawan, mari kita perhatikan dari kita ya kawan. Jika kita ini takut dengan api neraka, mari kita banyak amal soleh. Saya mengkaji kitab itu apa namanya, Al-Hayatu Furas. Di situ ada bab amila qalilan wa ujira katsira. Itu ada judul babnya begitu. Beramal sedikit tapi pahalanya besar, diberi pahala besar. Ada 28. Ya, ada beberapa masjid saya ngisi itu, sebagian udah khatam, sebagian belum khatam. Penting itu ya. Nah, supaya kita itu iman kita dalam hati itu tidak sekecil semut. Nah, di sini menunjukkan bahwa iman itu naik dan turun. Naik karena ketaatan, turun karena apa? Maksiat. Ada orang amalnya sedikit, naik sedikit. Nah, itu maksiat seharian, turun ya akhi. Nah, itu ingat ya, amal lagi sedikit lagi, turun lagi. Waduh, gimana ya akhwan? Maka al-iman yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik, meningkat karena ketaatan, amal saleh, dan menurun karena perbuatan apa? Maksiat. Harusnya grafiknya itu begini ya kawan, naik gini karena amal saleh. Nah, ketika turun sedikit, ya kan? Terus istighfar naik lagi, terus turun sedikit lagi, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak.
terus baru naiknya banyak gitu ya. Jadi ada amalan-amalan yang bisa meningkatkan keimanan. Yang paling gampang itu zikir. Zikir. Ta'ala najlis bina sa'ah nazdad imanan. Mari kita duduk sebentar berzikir, ya. Kita ingin meningkat keimanan kita. Seperti pengajian ini, iman meningkat. Kata Imam Ahmad, ditanya oleh muridnya, hal yazidul iman wa yanqus? Apakah iman itu bertambah dan berkurang? Naam, yazidu hatta balagha a'la samawat. Iya, iman itu bisa meningkat sampai setinggi langit yang paling tinggi. Iman itu. Wa yanqusu hatta lam yabqa minhu syai'. Dan iman itu bisa berkurang karena maksiat ya, atau dosa-dosa besar, apalagi sampai kekafiran dan kesyirikan, sehingga tidak tersisa sama sekali iman itu. Imam Al-Auza'i ditanya, hal yazidul iman wa yanqus? Apakah iman itu bertambah dan berkurang? Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, na'am, hatta yazidu hatta yablughu a'lal jibal. Nah, iya betul, meningkat sampai setinggi gunung yang paling tinggi di dunia. Wa yanqusu hatta balagha asfala safili min al-ard as-sufla. Dan bisa menurun iman itu karena maksiat sampai api rendah itu di bumi nomor 7, yang paling rendah. Nasallahu alaihi wasallam. Mari kita jaga ya kawan, nikmat iman ini jangan sampai lepas dari badan kita. Mari kita jaga dengan amal soleh. Kata Rasulullah, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbi ahadikum. Sahih di sini, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bahwasanya iman itu, kata Nabi, sesungguhnya iman itu yang ada pada diri kalian itu bisa lusuh seperti baju kalian yang kalian pakai. Fas'alullah an yujaddida imanakum. Mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui iman kalian. Ya kawan, baju yang kita pakai kalau dipakai 12 jam sudah enggak bisa dipakai ya kawan. Masuk mesin cuci, ya kan? Betul kan? Kenapa? Kotor. Iya, apalagi jangankan 12 jam. Ente pakai baju gamis putih pas hujan, bawa payung. Tiba-tiba ada anak muda sepeda motoran bawa water ya, wut, kecipratan, lumpur nemplek deh gamis, ganti ya, balik ya, ganti gamis yang lainnya, yang warna lainnya lah, nah, yang bersih. Nah begitulah iman. Iman itu bisa lusuh dan kotor karena maksiat, dosa-dosa. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui iman kalian. Makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Dalam doa Nabi itu di sifat salat Nabi sebelum salam, ya Allah, hiaskanlah diriku dengan keimanan. Allahumma zayyinna bizinatil iman, jadi hiaskanlah diriku dengan keimanan, waj'alna hudatan muhtadin. Jadikanlah aku orang yang mendapatkan petunjuk dan beri petunjuk pada orang lain. Ya, waqad warada an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara sifata khuruji haula minan nar. Telah disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat bagaimana cara keluarnya ausatul muwahhidin, orang-orang ahli tauhid yang banyak maksiat di neraka itu. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama dzakara ahlun nar, dzakara ahlan nar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang penduduk neraka, alladzina hum ahluha, yang memang mereka masuk, dzakara ba'dahum aqwaman. Maka setelah itu Nabi menyebutkan tentang kaum-kaum yang ada di neraka. Faqal walakin nas asabatuhum nar bidzunubihim. Akan tapi ada orang-orang yang kena api neraka dengan sebab dosa-dosa mereka, yakni di bawah syirik, disiksa di neraka. Fa amatathum imatah,
Maka setelah itu Allah matikan mereka. Ini siapa ini? Orang Islam yang masuk neraka. Hatta idza kanu fahma, ketika mereka sudah menjadi daging yang gosong, itu arti fahm ya. Atau pernah lihat sate, orang bakar sate kelamaan akhirnya apa? Gosong, ireng, ya kan? Nah, mereka ini hitam kulitnya, kenapa? Karena terbakar di api. Udzina bi syafa'ah, mereka diizinkan keluar dengan syafaat, yakni syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Faji'a bihim dhabair, maka dikeluarkanlah mereka ini, diletakkanlah, yakni dikeluarkan dari neraka itu rombongan-rombongan. Fabuthu ala anharil jannah, kemudian mereka disebar di sungai surga, yang posisi sungai itu ada di depan pintu surga. Ya, sungai. Tsumma qila ya ahlal jannah, kemudian dikatakan, wahai ahlal jannah, afidhu alaihim, wahai ahlal jannah, beri mereka makan dan minuman. Fayambutuna nabatal hibbati takunu fi hamilis sayl, maka tumbuhlah, ini mereka ini yang tadinya kulitnya hitam gosong, maka tumbuhlah menjadi seperti tanaman, biji tanaman yang dibawa oleh air bah, kemudian tumbuh dengan bagus. Kemudian diterangkan di sini oleh Syekh Abdul Razak hadis ini mereka terkena api itu di neraka karena dosa mereka, ini dibawa kekafiran, dibawa kesyirikan yang besar. Maka mereka amatahum imatan hatta idza kanu faham, ini dimatikan oleh Allah, mereka mati sampai kosong badan. Yakununu kama tadi qita'il fahm, ini mereka itu mirip seperti potongan daging yang hitam gosong karena terbakar. Qauluhu faji'a bihim dhabair, dufu'at, yang mereka didatangkan rombongan. Wa kharaju bihadza at-tafawut li'anna kaba'irahum mutafawitah, mereka dikeluarkan secara perombongan itu karena dosa-dosa besar mereka itu berbeda-beda. Laisat ala darajatin wahidah, tidak sama, tidak satu tingkatan dosanya itu, berbeda-beda. Wa quluhu yulquna fi nahrin yuqalu lahu narul hayah, dan mereka diletakkan di sungai di depan pintu surga, namanya sungai kehidupan, nahrul hayah. Fayambutuna bih, maka mereka tumbuh di situ sehat, ganteng dan ayu, kan laki perempuan ya akhi, ahlul jannah, ya kan? Ai ba'da mautihim finnar, setelah mereka mati di neraka, wa tahawwuluhum ila qita'i minal fahm, sehingga mereka berubah menjadi sepotong daging yang seperti daging yang gosong. Yulquna fi nahril firdaus, mereka dilempar, diletakkan di sungai Firdaus. Jadi Syekh Abdul Razak di sini menerangkan bahwa sungai itu adalah dari surga Firdaus. Betul, karena ada hadis bahwa semua sungai yang ada di surga itu sumbernya dari Firdaus. Wa minha tufajjaru anharul jannah, kata Rasulullah, dari surga Firdaus itu mengalir mata air sungai-sungai di surga. Fa ihyauna bima'i, maka mereka hidup dengan normal dan bagus, kulitnya hilang itu yang hitam-hitam itu sembuh, ya, dan mereka tinggi seperti ahlul jannah yang lainnya, tingginya sittuna dzira'an fis sama', 60 hasta. 60 hasta itu kalau satu hasta 3,5 meter, berarti tingginya 30 meter ya. Ahlul jannah itu tingginya 30 meter. Itu kalau satu hasta 1,5 meter. Nah kalau satu hastanya itu 1 meter, ya 60 meter ya kan tingginya. Masya Allah, tinggi. Ya. Dan umurnya 33 tahun. Kata ulama bahwa umur 33 itu adalah fi qimmatil quwwatil insan, puncak kekuatannya manusia. Itu umur 33.
Siapa di sini yang umurnya 33 ya? Angkat tangan. Coba dibuka maskernya. Siapa 33? Betul lah. Coba buka masker. Wah, kan kuat ya. Seperti itu ya. Laki perempuan sama 33 tahun. Jadi yang kewut di dunia dan mati dalam keadaan kewut ya, maka nanti pada hari kiamat jadi muda. Gak usah khawatir ya, akhi. Ya, pernah ada nenek-nenek datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, laisa fil jannah ajuz. Di surga nggak ada orang tua. Ya, ini nggak ada nenek-nenek, nggak ada kakek-kakek. Nangis dia ya. Maka dihibur sama Nabi. Maksudnya kalau orang masuk surga itu menjadi muda. Yang nenek jadi muda, ya, yang kakek jadi muda. Begitu loh maksudnya. Di situ menunjukkan bahwa Rasulullah kadang-kadang bergurau ya kawan. Tidak selalu tegang. Makanya tadi saya bilang kewut apa ya, tahes. Ya, sesekali nggak apa-apa ya kawan. Tapi jangan dijadikan bergurau itu dari awal sampai akhir. Ini nggak benar. Ini saya tadi baca di kitab Syarah Hilyatul Auliya itu di bagian akhir itu, bahwa seorang talib dan dai itu jangan banyak bergurau, karena akan hilang muruahnya. Tapi sesekali nggak apa-apa. Dan berguraunya itu yang benar, tidak berbohong. Begitu ya. Begitu pula antum sama istri antum jangan kayak di pengajian gini terus. Sekarang ajak bergurau istrimu, ya kan? Sekali-kali diajak lomba lari, kayak Rasulullah ngajak lomba lari Aisyah. Iya, kan? Sekali menang Rasulullah, yang kedua kalah Rasulullah. 2 kali. Lupa saya. Ya pokoknya 2 kali. Yang menang siapa yang pertama lupa saya. Ya, begitu ya. Tapi jangan lomba lari di depan orang banyak. Ketika sepi di padang pasir. Di sini mana padang pasir ya? Ya, itu ya. Pokoknya cari yang sepi gitu ya. Dan juga jangan menjelang subuh. Wah, nanti orang mengira macam-macam nanti. Kira apa mayu-mayu. Tapi ya. Kemudian kama tambutul hibbatu fi hamilis sayyi'. Di sini Syekh Abdul Razzaq hafizahullah menerangkan sabda Nabi. Hibba itu biji, budur, ini biji-biji tanaman. Allati tambutu fi sahra, yang dia itu biasanya ada di sahra, di padang pasir. Biji enggak tumbuh. Wa minha ma yanbutu ala jambati silah, di antaranya ketika datang sail itu banjir, karena di Jazirah Arabia itu banjir itu jarang. Ketika hujan deras lama, nah barulah ada sail, banjir melewati wadi. Wadi itu ya kayak sungai gitu tapi nggak ada airnya. Nah ketika banjir ada itu. Nah biji-biji itu terbawa oleh banjir tadi. Fatambut, maka tumbuhlah itu biji-biji itu. Wa tahya bima'i, hidup. Subhanallah. Kalau yang saya perhatikan ya kawan, kalau lama ya di sekitar rumah kita itu kan ada rumput-rumput ya. Ketika tidak ada hujan lama beberapa bulan, maka dia kuning dia. Saya kira dia mati selamanya. Ternyata ketika hujan turun, rumput-rumput yang tadinya kuning itu tumbuh ya, hijau-hijau dan tinggi-tinggi. Subhanallah. Jadi masih ada bibitnya, bijinya maksudnya, yang menunggu hujan sehingga tumbuh. Nah, begitu pula di sini ada biji-biji, bibit tanaman yang kecil itu di wadi, sekitaran wadi, di padang pasir, dia tidak tumbuh. Begitu ada banjir, nah baru mereka biji-biji itu tumbuh. Begitu pula orang-orang ahlun nar, kalangan ahli tauhid yang masuk neraka itu,
mereka itu dimasukkan dalam sungai di situ sehingga mereka tumbuh sehat, sembuh dari kulit yang hitam. Nasallahu salamatal afiyah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya ikhwan, ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa, itu jumlahnya 70.000 kata Nabi. Dalam satu riwayat 70.000 dikalikan 70.000 berapa itu? Hitungan pakai kalkulator ya nanti di rumah ya. 70.000 kali 70.000 dari umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah golongkan kita semua dan keluarga kita semua ke dalam golongan mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Ka'anna Rasulullah SAW qad kana bil badiyah. Ini ketika Nabi menceritakan bahwasanya mereka itu seperti biji yang terbawa oleh banjir kemudian tumbuh. Kata sahabat, seolah kami melihat Rasulullah pernah di Badiyah, pernah di padang pasir. Ya, Rasulullah kan menyampaikan itu dari siapa? Dari Allah lewat perantaraan malaikat Jibril. Jadi Nabi banyak memberitakan perkara-perkara yang Nabi sebenarnya mungkin tidak lihat, tapi diberitahu oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa ya, Pak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum." Sebentar. "Falyaghmishu tsumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi jaynahi da'a wa fil akhar sifa." Sahih di sini dalam Bulughul Maram. Sesungguhnya jika ada lalat menclok di minuman kalian, kayak teh, kopi, air putih, maka tenggelamkan dia, kemudian angkat, dibuang. Karena salah satu sayapnya itu racun, sebelahnya lagi penawarnya. Subhanallah. Nabi kan di zaman Nabi kan tidak ada mikroskop elektron, nggak ada kan di zaman Nabi. Tapi Nabi memberitakan itu. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Lewat perantaraan malaikat Jibril. Silakan akhi azan, kita selesaikan sedikit. Allahu Akbar,
hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita selesaikan bab ini ya ikhwan. Wa fi riwayah qala alam tara wa annaha takhruju safra'a multawiyah. Dalam satu riwayat bahwa Nabi SAW bersabda, bukankah kalian melihat ketika biji-biji itu yang awalnya kelihatan mati itu terbawa oleh banjir, maka dia tumbuh. Nah, diterangkan ay anha awal madambut takunu dha'ifah. Jadi ketika tumbuh biji itu kelihatan lemah sekali. Thumma tashdad, kemudian menguat, tusbihu khadra nadirah, maka dia menjadi hijau, besar, kuat dan menyenangkan dipandang. Begitu pula kata sya'nu fi haula, begitulah orang-orang yang ahli tauhid yang masuk neraka gara-gara dosa-dosa besar mereka selain syirik. Mereka akan dikeluarkan dari api neraka. Jika mereka masuk neraka, kemudian mereka akan tumbuh sehat dan segar, ya, sebagaimana tanaman. Apa ada pertanyaan ya, ikhwan? Tidak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu